India pernah. Di Amerika, Ya, India pernah. ya. Lalu yang nggak pernah di mana, Pak? Nggak tahu. Jadi di banyak negara Anda sudah ikut ya dalam berbagai lomba itu, Ya. Pak. Itu semua Anda bisa sampai finish. Sampai pasti sampai finish. Soal lari di bulan puasa, Iya. itu lari sahuran itu apa? Finishnya itu pas makan sahur. Oh, jadi lari dulu, Iya. finish, makan. Pas makan sahur ya. Berapa kilometer tadi? 21. 21 kilometer. Iya. Jadi lari dulu baru makan ya, baru sahur ya. Iya. Anda bisa sampai finish juga itu? Sampai. Oke. Nah, Meskipun itu tanjakan loh, biasanya tanjakan. oh tanjakan juga. Tanjakan sampai finishnya. Kalau lari malam bagaimana itu? Peralatan apa yang Anda bawa? Selimut udah pasti, bantal. Oh enggak ya. Kita membawa biasanya malam pos-posnya tidak pasti, jadi saya membawa minum sendiri, Oh, ini bekal sendiri. saya lihat tadi di video liputan Anda bawa peralatan apa ini? Ini. Oh, ini memang peralatan khusus Ya, khusus untuk lari jauh. lari jarak jauh. Oh, harus bawa minum sendiri ya? Bawa minum sendiri. Kalau lari 21 saya bawanya ini cukup 2 saja ini. Jadi ada satu lagi, kalau ini untuk jauh, biasanya untuk di atas full maraton 100 saya pakai ini. Jadi sambil lari terus nanti ada waktunya minum sendiri Kalau gitu ya? minum ya, minum biasanya tiap 2,5 kilometer ini kan isinya 250 mili. Saya dengar bahwa dalam kegiatan berlari ini Anda sudah mengoleksi lebih dari 93 medali ya? Sekarang udah lebih, Pak. Berapa itu? 106 sekarang. Oh, 106 medali. Baik, bahkan Anda pernah ikut memecahkan rekor muri. Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya juga ingin menginformasikan kepada penonton semua bahwa ada juga lari yang unik di Indonesia. Namanya pacaran. Seperti apa lari pacaran ini? Mari kita ikuti liputan berikut ini. Find love when you run. Begitulah tagline sebuah event lari di Bandung ini. Olahraga lari ternyata tidak hanya bisa menyehatkan, tapi juga dapat dijadikan ajang untuk mencari pasangan. Diki adalah sosok di balik lahirnya event pacaran. Melihat fenomena lari yang menjadi tren di masyarakat, Diki bersama dengan teman-temannya terpikir untuk membuat event berlari yang tidak hanya menyehatkan, tapi juga menyenangkan. Yang menarik dari event ini, setiap peserta diberi t-shirt sesuai dengan status pencintaan masing-masing. Seperti t-shirt berwarna putih menandakan bahwa pemakainya adalah jomblo, merah dengan tulisan taken untuk mereka yang memiliki pasangan, dan t-shirt hitam untuk mereka yang berstatus complicated. Tidak hanya berlari, acara ini juga dimeriahkan dengan adanya games yang lagi-lagi berkaitan dengan mencari jodoh. Pacaran, Run for your love. Diki sudah ada di studio bersama kita. Diki, ini olahraga atau percintaan sih? percintaan di olahraga, Pak. Percintaan di olahraga. Coba cerita dari mana gagasan mengolahragakan cinta dan mencintakan olahraga ini? Jadi awalnya sebenarnya jadi kita emang suka lari gitu di teman-teman. Terus ada ceritanya jadi kayak lagi lari terus lihat cewek, terus pas teman saya deketin ternyata udah punya pacar gitu. Jadi akhirnya Ini pengalaman Diki atau pengalaman siapa ini? Jadi waktu lari lihat cewek ngikut terus. ternyata Begitu udah sampai pacar. di ujung ada cowoknya. Iya gitu. Capek deh. Oh, gara-gara itu. Terus idenya apa ini idenya? Akhirnya ternyata di Bandung banyak masih banyak orang-orang single gitu kan. Ya, kita niatnya membantu teman-teman yang masih single sambil berolahraga mencari pasangan. Jadi tadi disebutkan bahwa yang masih jomblo pakai baju warna putih. Yang sudah punya pacar Merah. yang nggak jelas hitam. Oke, jadi kalau kita lihat ada pelari yang pakai baju putih, kita juga pakai baju putih, usaha boleh dong. Jadi kalau di event itu kita kan kasih nomor dada kan. Jadi sambil lari
lihat nomor dadanya berapa. Terus At the finish kita bikin sebuah aktivasi di tweet nomor dada si yang kita incar, Taksir. kita taruh di big screen. Jadi kayak nomor 0014 lucu misalnya. ini lari berapa kilometer sih? 5 kilo. Ada pemenangnya atau tidak? Karena ini fun run nggak ada sih. Hadiahnya juga nggak ada. Hadiahnya jodoh kalau dia berjodoh. Kalau dapat. Iya. Bagaimana reaksi masyarakat dengan gagasan ini? Responnya bagaimana waktu itu? Respons kita juga kaget karena sebenarnya cuma kita awal-awal ya udahlah kita bikin gitu. Terus ya ternyata masyarakat nerima gitu eventnya karena cukup unik ya, event larinya nggak seperti event lari biasa. Ya akhirnya banyak permintaan dibuat lagi dan lain-lain gitu. Dari pengalaman kemarin banyak yang menemukan jodohnya di sana atau tidak? Setelah acara sih yang kita temukan yang mengaku diri di online baru 1-2 orang sih. Jadi kalau selebihnya nggak tahu, kan ada yang pergi single pulang taken. Nah yang pergi taken pulang single saya nggak tahu. Berapa orang? Ada rencana diadakan di luar Bandung nggak? Ya itu mungkin di Jakarta setahun ini, dan ada beberapa udah lagi koordinasi untuk dibuat di kota-kota lain sih. Ternyata jomblo-jomblo kota lain juga membentukkan event ini katanya. Baik, para jomblo dimanapun Anda berada, ada wadah yang bisa Anda gunakan untuk mengekspresikan diri Anda. Tapi harus latihan lari dulu. Baik, terima kasih Diki. Gagasannya menarik ya. Pak Surahman, 64 tahun, Anda masih berlari sampai detik ini. Ya. Kalau tidak ada event, tidak ada kegiatan lomba, Anda lari terus atau berhenti? Terus latihan terus. Ya, seminggu berapa kali? 2 hari sekali saya pasti. 2 hari sekali pasti lari. Berapa kilo rata-rata? 20 kilo rata-rata. Itu rata-rata. Baik, menarik karena Anda dalam usianya 64 tahun masih lari, dan di sini ada Oma Albertina dalam usianya yang 84 tahun juga masih lari. Dan larinya bukan sembarangan, lari di Taiwan, lari di Amerika, lari sebentar ya, Brasil, lari di Malaysia, ya. Lari untuk kelompok umur 80 sampai 84 tahun masih lari. Jadi luar biasa. Bukan cuma itu, ada lompat, dalam catatan saya ada lompat jauh, lempar cakram, lompat jangkit, dan pernah dapat medali emas, perak di Brasil. Luar biasa. Anda tadi mengatakan bahwa Anda mendapat atau koleksi medali Anda sudah 106. Ya. Yang paling mengesankan dari semua medali itu, medali yang didapat di mana? Kalau yang paling berat memang yang di Malaysia 100 km, tetapi yang paling bernilai itu yang mendapatkan dari Menpora saya. Namanya Adi Mangalia Agrida. Adi Mangalia Agrida itu medali yang tertinggi yang diberikan pengolahragaan. Saya dengar Anda 28 sampai 30 Agustus ini, ya. Lari dari Bandung ke Jakarta. Berapa jauh jarak tempuhnya? Karena memperingati Hari Kemerdekaan, ya. sehingga supaya saya utak-utak gitu, ya. Sehingga angka itu kena 178 km. 178 km. Ya, Anda mau lari? Mau lari ya. Jadi 17-8 ditempuh dalam waktu 45 jam. Jadi 17-8-45. Dan ini sudah direstui Bang Andi. Sudah direstui oleh Presiden. Nah, apa komentar keluarga Anda dengan rencana baru ini? Ya mendukung lah. Oh, tidak menolak. Enggak mimpi lagi. Enggak ada mimpi-mimpi aneh-aneh lagi ya. Moto Anda adalah tidak ada manusia yang hebat.
yang ada adalah manusia yang terlatih. Orang yang terlatih. Atau orang yang terlatih. Apa artinya? Artinya itu yang pertama supaya kita itu tidak sombong karena ada yang di atas kita. Yang kedua, sebetulnya semua prestasi itu bisa dicapai oleh seluruh orang apabila dia itu terlatih begitu. Jadi mau lari sampai kapan, Pak Surahman? Sky is my limit. Jadi langit adalah batasnya. Baik, terima kasih Pak Surahman sudah hadir di acara Ki Candy, berbagi dengan kami inspirasinya. Dan tamu berikutnya adalah dua pemuda yang mengadakan lari untuk membantu anak-anak di Tengger, Bromo, dan juga membantu untuk operasi anak-anak yang lahir dengan celah bibir atau bibir sumbing. Siapa mereka? Ikuti terus Ki Candy. Bukan yang profesional banget, jadi mereka bisa lari dikit di kilometer 3 ada pemandangan bagus, foto-foto selfie gitu.